Kita semua ingin dosa kita diampuni, tapi seringkali kita merasa itu sangat sulit. Padahal ada satu amalan yang kita lakukan hampir setiap hari, tapi sering kita anggap ya biasa saja. Amalan itu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yap, yaitu wudhu. Ternyata wudhu memiliki banyak sekali keutamaan yang luar biasa, yang mungkin belum kita banyak ketahui. Nah, berikut ini 5 keutamaan wudhu yang perlu kita ketahui. Keutamaan yang pertama, wal Baihaqi an Salmana, idza tawadda'a al-'abdu tahatat anhu dunubuhu kama tahatu waraku hadhis sajarah. Artinya, dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, jika seorang hamba berwudu, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya seperti gugurnya daun dari pohon ini. Penjelasannya, dalam riwayat ini dijelaskan, ketika seseorang berwudu, maka dosa-dosanya tidak sekedar diampuni, tapi benar-benar gugur dan jatuh, seperti daun yang berguguran dari pohon-pohon. Artinya, setiap basuhan air wudu yang kita lakukan, itu bukan sekedar membersihkan anggota tubuh, tapi juga membersihkan dosa-dosa kita. Bayangkan, dari wajah, tangan, sampai kaki, semua dosa yang pernah kita lakukan perlahan gugur bersama tetesan-tetesan air wudhu. Keutamaan yang kedua, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu." Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu ia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i, maka keluar dari wajahnya setiap dosa yang pernah dilihat oleh kedua matanya bersama air, au ma'a akhiril qatril ma'i, atau bersama tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, jika ia membasuh kedua tangannya, kharaja minhuma kullu khati'atin batasat yadahu ma'al ma'i, maka keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya bersama air, au ma'a akhiril qatril ma'i, atau bersama tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala rizlaihi, jika ia membasuh kedua kakinya, kharaja kullu khati'atin masyatha rizlahu ma'al ma'i, maka keluar setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama air, au ma'a akhiri qatril ma'i, atau bersama tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunubi, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis ini menjelaskan secara rinci bahwa wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tapi juga membersihkan dosa-dosa kita satu persatu, dimulai dari wajah. Dosa dari pandangan mata ikut terhapus, kemudian tangan, semua kesalahan yang pernah dilakukan juga ikut gugur, lalu kaki, setiap langkah menuju hal yang tidak baik juga diampuni. Dan yang luar biasa, Rasulullah SAW menegaskan, bahkan sampai tetesan air yang terakhir, Allah masih menghapus dosa-dosa kita, sampai akhirnya seseorang keluar dari wudunya dalam keadaan bersih dari dosa. Keutamaan yang ketiga, wa Abu Dawuda adi bani Umaro man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Artinya, Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar, barang siapa yang berwudu dalam keadaan sudah suci, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Penjelasan dari hadis ini menjelaskan tentang sesuatu yang sering kita anggap sepele, yaitu mengulang wudu atau tajdidul wudu. Banyak orang yang berpikir, kalau belum batal ngapain harus wudu lagi? Padahal dalam hadis ini dijelaskan, setiap kali kita memperbarui wudu, meskipun kita masih suci, Allah tetap memberikan pahala. Bukan hanya 1, tapi 10 kebaikan. Ini menunjukkan bahwa wudhu bukan hanya untuk menghilangkan hadas, tapi juga ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita menjaga wudhu, semakin banyak pahala yang kita kumpulkan. Keutamaan yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, khallalu baina asabi'ikum la yukhallalu Allahu bainaha binnar. Sumakola wailulil aqabi minan nar, rawahu Azarul Qutni. Artinya, Rasulullah SAW bersabda,
Sela-selalah di antara jari-jari kalian, agar Allah tidak menyela-nyela di antara jari-jari itu dengan api neraka. Kemudian beliau bersabda, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Hadis riwayat Ad-Darul Qutni. Penjelasannya, hadis ini adalah peringatan keras dari Rasulullah SAW agar kita tidak meremehkan wudhu. Banyak orang yang berwudhu tapi tidak menyela-nyela jari-jarinya, sehingga ada bagian yang tidak terkena air. Padahal bagian kecil yang terlewat itu bisa menjadi sebab datangnya azab. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang tumit, karena bagian ini sering tidak terkena air saat berwudu, sampai beliau mengatakan, celaka bagi tumit dari api neraka. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Artinya, wudu harus dilakukan dengan sempurna, tidak boleh asal kena air saja. Keutamaan yang kelima, qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa rafa'a basarahu ila samai, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila akhirih, putihat lahu abwabal jannah as-samaniyatu yadkhulu min ayyuhasya'a, rawahu Muslimun. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia mengangkat pandangan ke langit, lalu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga akhir bacaan itu, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, lalu ia masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan keutamaan besar setelah wudhu, yaitu membaca doa setelahnya. Tidak cukup hanya berwudhu, tapi dianjurkan menyempurnakan dan dilanjutkan dengan bacaan zikir. Dalam hadis ini disebutkan awal doa lalu dipersingkat dengan hingga akhir bacaan itu. Yang dimaksudnya ialah doa tersebut lengkap, namun tidak dituliskan semuanya. Keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dibukakan 8 pintu surga. Ini menunjukkan bahwa amalan yang ringan seperti wudhu dan doa setelahnya bisa menjadi sebab kita semua masuk ke dalam surga. Masya Allah, dari wudhu yang sering kita anggap biasa, ternyata Allah jadikan sebagai jalan untuk menghapus dosa. Bahkan bukan hanya itu, pahala juga dilipat gandakan dan pintu-pintu surga dibukakan. Maka jangan pernah meremehkan wudhu, lakukan dengan sempurna dan jangan lupa dzikir setelahnya. Karena bisa jadi amalan sederhana inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.